Fen, ini ada kerjaan sedikit, ada mau nggak? Gitu. Ternyata rumah di full furnish gitu. Wow, sedikit mau, itu. Boleh. Ya. Hai semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Saya Fandi. Hari ini kita akan belajar dari seseorang yang selama 10 tahun dalam masa hidupnya itu mengalami pasang dan surut di dalam berbisnis. Nah, tetapi Tuhan kita luar biasa. Di dalam waktu 3 tahun Tuhan memutar balik keadaannya. Seperti apa kisahnya? Kita langsung dengarkan aja. Belum. Ada dulu iklan. Bukan iklan dong. Kita akan sharing firman dan kita akan belajar sesuatu dari firman Tuhan. Silakan Ko Fandi. Oke, jadi hari ini kita akan bahas dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 12. Mimpi Yakub di Betel. Ayat 10, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi ini Yakub ceritanya lari nih, gitu. Bukan lari ya sebenarnya, ya lari dari Esau ya, karena pada waktu itu menipu papanya Ishak, bertingkah atau bertindak seperti Esau dan mendapatkan berkat dari papanya, dari Ishak. Dan setelah itu Yakub lari karena takut dibunuh oleh Esau. Dan di sini ternyata Yakub berangkat dari Beersheba pergi ke Haran. Dia sebenarnya udah tahu dia akan ke keluarganya ibunya. Seperti itu. Ia sampai di suatu tempat. Singkat cerita, karena pada waktu itu sudah malam, dia harus istirahat. Zaman dulu nggak ada kayak sekarang, nggak ada listrik. Jadi dia mengambil sebuah batu, lalu untuk alas kepala, lalu dia tidur dan bermimpilah ia. Di sini pentingnya bahwa ketika kita mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, harusnya kita juga take a break gitu ya. Lalu harusnya kita cari Tuhan. Gitu. Di sini ceritanya, di sini Yakub ternyata ketemu sama Tuhan, Tuhan janjikan janji yang sama untuk sama seperti engkongnya, opanya Abraham, lalu papanya Ishak, dan Yakub diberi janji yang sama untuk keturunannya akan besar gitu ya, dan diberkati dan sebagainya seperti itu. Dan di sini kita harus bisa melihat gitu ya bahwa Yakub di sini walaupun dalam kondisi pelarian, gitu ya, walaupun dalam kondisi pelarian ternyata Yakub pun juga Tuhan masih mau untuk mengasihi Yakub dan memegang perjanjiannya. Dan hal seperti ini kita juga bisa lihat setelah itu kita bisa lihat bahwa Yakub yang sebenarnya dinamai artinya itu adalah seorang penipu, dan dia benar-benar nipu kokonya gitu ya 2 kali. Yang pertama tragedi sup merah itu, yang kedua tragedi berkat itu. Dan setelah nanti ketemu Laban gitu, setelah ketemu Tuhan, Yakub menjadi orang yang berbeda. Gitu, bahwa juga itu. Dan ujungnya nanti ganti nama menjadi Israel. Tapi kita bisa lihat nanti ketemu Laban, ketika Laban itu jadi kita bayangkan Yakub dengan Laban itu misalnya satu misalnya kancil gitu ya, satu lagi belut yang dilumurin ulin. Jadi sama-sama cerdik, sama-sama pintar, tapi ternyata Yakub pada waktu itu benar-benar tulus, benar-benar tidak mau nipu Laban, padahal dia punya kesempatan itu, dan akhirnya malah dia ditipu oleh Laban gitu ya. Dia cinta sama Rahel, ternyata dikasih Lea duluan, dan akhirnya dia harus kerja lagi terus berapa kali diganti semacam kontraknya dan sebagainya. Tapi Daud ternyata menjadi orang yang berbeda. Bagaimana dengan kita? Kita dalam kondisi Yakub ya? Yakub, tadi ngomong Daud. Pikirnya kok Daud. Nah, apakah kita ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Apakah kita sedang mungkin melarikan diri dari masalah kita atau apa? Cari Tuhan, ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Semoga ini memberkati. Amin. Nah, tadi kan kisah di Alkitab. Sekarang kita akan langsung ke narasumber yang sudah mengalaminya di dalam kehidupannya saat ini. Oke, kau silakan boleh memperkenalkan diri dulu dong. Oke. Halo semuanya, nama saya Fendi. Saya dari Penggembalaan Family. Saya CGL GMS Jabodetabek. Sedikit cerita, nggak perlu sampai lahir ya. Jadi nggak usah. Habis lulus kuliah. Jadi Kuliah apa nih?
Saya tinggal di kota kecil di Ngawi, Jawa Timur. Jadi dari intinya saya sekolah yang negeri swasta di Ngawi gitu. Hingga SMA-nya saya pindah ke Solo, Jawa Tengah. Saya ikut tante saya gitu. Karena kita maksudnya dari sekolahnya cari yang murah dan masuk budget gitulah gitu. Nah, terus kemudian saya merantau kuliah karena dibantu paman, disupport paman, saya kuliah di Universitas Parahyangan di Bandung gitu. Nah, itu saya angkatan 2006 Universitas Parahyangan, saya jurusan Teknik Sipil. Nah, saya kuliah hingga 2010, jadi saya 4 tahun. Setelah itu saya bingung nih cari pekerjaan di mana gitu, fresh graduate gitu kan. Akhirnya saya kerja di konsultan, tapi konsultan struktur, jadi lebih ke pondasi di depan komputer. Ternyata jurusannya apa, sorry? Sipil, teknik sipil. Okay. Ternyata saya tidak nyaman gitu, maksudnya kerja kantoran itu ternyata saya nggak cocok gitu. Bukan nggak suka di belakang office ya? Iya, jadi saya nggak lama, cuma kurang lebih 6 bulan lah gitu di Jakarta. Jadi saya dari Bandung, saya konsultan Jakarta, seperti orang bingung, terus habis itu saya balik Bandung lagi. Saya cari kerja di Bandung, saya diterima di Kota Baru Parahyangan, di developer. Saya kerja di developer, di situ kurang lebih 3,5 tahun lah. Di developer itu saya sebagai pengawas lapangan pihak owner, jadi supervisor building maintenance. Jadi kalau ada perbaikan rumah bocor, yang garansi gitu, terus pengecatan taman, ya belajar banyak hal lah. Kok pengecatan taman? Jadi di developer ada taman bertema, rumah pompa, fasilitas-fasilitas developer yang maintenance jadinya maintenance fasilitas dan maintenance rumah klien gitu. Nah, sama-sama bidang developer. Lanjut. Nah, kemudian setelah itu saya belajar banyak hal, ketemu banyak orang di dunia kerja, di mana saya paling muda di situ gitu. Kebanyakan udah para senior yang udah jago di bidang konstruksi. Sempet juga sambil bekerja karena waktu itu saat itu gaji kurang gitu, maksudnya nggak banyak. Jadi ada beberapa temen yang minta bantu, ada kerjaan sedikit, saya pun ambil gitu. Maksudnya dari sampingan cuma bikin kamar mandi, bikin dapur, hanya nilai 9-10 juta pun saya ambil gitu. Dan sampai ada beberapa project yang lumayan besar lah, kisaran puluhan juta aja, belum ratusan, belum miliaran. Cuma ternyata masalahnya banyak gitu. Di situ saya kira mengerjakan proyek itu mudah gitu, tapi ternyata detailnya itu banyak. Dan akhirnya ternyata mandor saya ini mengalami konflik internal. Jadi konflik dia sendiri dengan mandor saya dengan investor dia yang lain. Jadi dia ada yang support dana untuk ngerjain beberapa proyek lain gitu lah. Akhirnya nggak disetor ke investornya, jadi dia itu dicari polisi. Nah, saya nggak ngerti ternyata dia itu ada di proyek saya gitu. Saya kira dia mandor selama ini saya pakai baik-baik aja gitu. Ternyata buronan. Ternyata dicari polisi dia. Nah, kemudian saya datang ke proyek, makanya saya bingung, ada keluarganya di sini semua, anak istrinya ngapain gitu. Ternyata saya juga nggak ngerti kalau ternyata dia kabur lagi dikejar orang gitu. Dan akhirnya nggak lama dia cabut dari proyek saya berantakan. Jadi proyek saya kondisi lapangan 50%, rumah teman saya itu lagi berantakan, ditinggalin. Terus tukangnya masih ditinggal, mandornya pergi, barang-barang saya dijualin semua, kloset, keramik gitu. Karena tukang ini ngerasa tidak dibayar, saya bayar ke mandor, tidak dibayar, dianya kabur, jadi proyek saya berantakan lah. Terus di proyek yang lain juga, saya bikin jembatan di sebuah gudang gitu, terus kemudian ada bendungan jebol di daerah situ, akhirnya dikira warga karena saya sampah-sampahnya, jadi proyek saya dihancurin, padahal malamnya mau ngecor itu. Jadi kisah demi kisah itu saya belajar banyak hal sih. Saya dicari warga juga, mana bosnya ini, wah dihancurin saya proyek. Terus habis itu ya kerugian
banyak lah gitu. Ini waktu ini side job ini ya? Iya, side job tapi musingin. Nah, kemudian mama saya sempat call saya gitu, dan mama saya bilang gak usah proyekan lagi lah gitu, udah. Nah terus disuruh apa ya, bingung ya, bisanya sipil kan, nggak tahu mama suruh dagang atau apa gitu, atau cari kerjaan yang lain. Sempat mama ngerasa khawatir dengan kerjaan-kerjaan saya. Tapi saya sih punya prinsip lebih baik apa ya, mencoba tapi gagal gitu daripada tidak pernah mencobanya gitu. Ini tapi mentalnya gitu sih. Banget ini. Nah terus kemudian saya beresin semua masalah itu, saya ganti mandor, yang ini saya perbaiki, saya tetap tanggung jawab, saya cor lagi walaupun saya rugi, saya nyari pinjaman dulu gitu, maksudnya ke saudara gitu untuk bereskan semuanya. Setelah itu beres, ya kembali lagi saya apa ya, lanjutin pekerjaan saya di hire oleh Jogja Group. Jadi di Bandung ada retail Jogja Group namanya, itu jadi mall, pembangunan mall-mall, jadi lebih skalanya lebih besar gitu. Di situ saya dipercaya menjadi planning and control departemen. Departemen itu departemen baru. Jadi departemen buat ngaudit proyek gitu. Jadi misalnya ada mall, pengerjaannya itu apa ya? Maksudnya ada korupsi kayaknya pengawasnya, atau ada dari gambar nih pembengkaan gitu, jadi budget. Nah tugas saya itu jadinya dimusuhi banyak orang gitu. Ini berarti sudah pindah dari company sebelumnya ya? Dari developer Kota Baru saya pindah ke Jogja Group itu. Jadi di situ tapi sekitar 2 tahun aja. Nah habis itu saya kisaran 2017-2018 saya dihubungin dari Jakarta sini. Saya diangkat sebagai project manager. Jadi dari saya pengawas, terus saya dari Jogja Group itu? Beda lagi. Di Jakarta ada developer yang hijack saya, telepon saya untuk saya jadi project manager di developer di BSD. Nah, setelah itu saya kerja di situ, dan habis itu saya mengalami kejadian di situ 2 tahun. Jadi kisaran 2017 ya. 2017 sampai 19 lah gitu. Saya sampai 18 kalau 1,5 tahun aja sih, nggak lama. Jadi di situ saya tuh berpikir dari sebelumnya sih lebih baik kerja sih, usaha kemarin banyak masalah. Kayaknya mama juga udah bilang hati-hati gitu segala macam. Nah akhirnya saya fokus kerja, mikirnya begitulah. Tapi berkarir berkarir ya udah di developer. Terus tidak menyangka, semuanya itu nggak menyangka. Jadi saya tuh dari dulu mau usaha sendiri tuh takut nggak cukup, apalagi udah mulai berkeluarga kan. Saya nikah 2014. Nah, maksudnya udah punya tanggungan anak, ada beban-beban gitu yang harus dibayar. Jadi kekhawatiran itu bikin saya nggak berani untuk usaha sendiri. Dan ada kejadian di mana waktu istri saya masih kerja di bank, saya nganterin ke busway, dia naik busway, saya masih adanya motor kan. Nah, habis itu saya jatuh dari motor. Saya jatuh, jadi saya hampir keseret motor gitu loh. Jadi saya keseret motor, saya jatuh, terus tangan saya nggak bisa gerak gitu. Ibaratnya kayak geser gitu, retak. Terus saya harus istirahat hampir 1 bulan lebih. Nah, di kala itu orang kantor teleponin semua, pengen kerjaan banyak kan, nggak masuk kan. Nah, saya bingung juga gimana ya, saya pengen berangkat naik motor juga nggak bisa. Naik kendaraan jauh sekali gitu kan. Saya kan di Cengkareng saya tinggal, ikut mertua waktu itu di Cengkareng. Saya pikir wah ya udahlah saya resign aja lah, saya bilang itu daripada jadi beban kantor. Padahal saat itu saya pun juga nggak ngerti habis itu gimana ya, saya udah bukan fresh graduate lagi, nyari kerja mungkin nggak gampang lagi gitu. Luka lagi. Ya, terus setelah pemulihan, saya ada temen gitu, saya ajak, kita bertiga buka usaha. Lah itu mulai kita memberanikan diri untuk buka startup. Saya bikin startup kontraktor, sistem digital. Jadi saya punya mesin blast SMS, terus saya bisa
ngumpulin crowd, saya bikin kumpulan sahabat gitu di PT saya, agency gitu, di mana ada sistem multi level marketingnya untuk komisinya. Kita bikin kerjasama dengan perbankan, dengan peer to peer lending. Kita coba apa ya, seperti startup gitu lah ya, startup, dan itu cukup berhasil, dan itu kita trafficnya sangat bagus gitu dengan pemula gitu. Dengan saya baru kita bikin Blast itu jadi bisa replika web segala macam, sehingga kita itu viral sampai kita diundang Metro TV, MNC untuk hadir gitu dalam waktu 3 bulan. Nah, di kala itu 2017 sampai 2019-an lah, itu saya usaha sama teman-teman bertiga. Cuma teman saya ada yang marketing, ada yang interior, saya lebih ke pembangunannya. Nah, kemudian bisnisnya sendiri itu bagus gitu. Sebulan saya bisa project itu 15-16 lokasi. Ini gitu. project membangun apa? Project bangun rumah tinggal, renovasi interior gitu. Oh, terus kalau bisa bikin kaitan sama kantor. MLM tadi apa itu? Jadi kita bikin sistem sendiri. Jadi kita bikin sistem komisi gitu. Jadi misalnya Kofandi ngasih saya project, saya kasih 2,5%. Terus habis itu Kofandi ajak temennya ngasih project saya kasih 2,5, Kofandinya 0,5. Saya bikin berantai gitu. Jadi untuk referralnya untuk referral, itu ya. ada struktur itunya ya, Betul. komisinya yang jadi diatur semuanya otomatis akan bikin website dan artikel sendiri kan untuk perusahaan saya semua. Jadi kalau Kofandi punya 50 teman, yang bawah 50 teman, jadinya jaringan kita makin besar kan. Gitu. Nah, terus kemudian ya ada perbedaan visi, terus ada yang beberapa hal yang akhirnya mungkin karena enak, karena semua proyek saya handle, jadi teman-teman tuh ngerasanya wah saya bisa bebas gitu. Jadi teman-teman saya banyak yang akhirnya sampingan sendiri. Saya juga ngerasanya wah kayaknya capek sendiri gitu. Akhirnya kita lagi meeting, terus merekanya bilang ya udah nggak bisa partneran bro, ya udah gitu. Jadinya akhirnya kita jalan masing-masing. Nah sebenarnya kondisi kitanya itu nggak siap gitu dengan kondisi. Saya kan nggak menyangka di meja itu menjadi akhir semuanya gitu. Padahal meeting itu kan tadinya saya berpikir kita bisa evaluasi bareng, kita benahin bareng. Saat itu lagi jalan 10 project ya. Nah kemudian saya bilang ya udah saya tinggalin semua projectnya, silahkan beresin. Akhirnya saya cabut, saya nggak ambil project itu satu pun gitu. Dan saya bener-bener ngenol lah gitu, saya restart, mereka jalanin. Dan mereka juga bilang semua material utang-utang cari Fendi. Saya bingung juga, semua kerjaan nggak saya ambil, semua hutang suruh cari saya gitu. Makanya itu titik terberat saya sih. Di situ saya ngerasa bingung gitu, maksudnya punya tanggungan, terus langsung nggak ada gaji, nggak ada komisi, biasanya bagi bareng-bareng gitu. Nah, itu September, saya ingat banget, September 2019 itu. Dan dari September 2019, saya bertahan hingga Januari 2020. Jadi, dari beberapa bulan itu saya bingung, baru juga ngambil mobil gitu, cicil gitu, waktu kerja bareng teman berarti ya banyak tanggungan. Tapi ya saya sempat ngobrol sama istri, saya sempat down, saya bilang apain ya, kerja apa ya, apa nge-Grab ya, atau waktu itu kan Grab lagi ini, terus ini di kala pandemi bingung juga mau nyari kerjaan kemana, semua kan ngurang-ngurangin gitu. Ternyata saat kita benar-benar istri saya support, terus kita terus berdoa, di saat itu kondisi itu saya pun CGL gitu. Saya CGL dari 2018 hingga saat ini. Kita udah multiplikasi 4 kali. Nah, kala itu tidak ada di pikiran di benak saya sekalipun bahwa saya harus resign dari CGL gitu. Nggak ada pemikiran itu. Dan istri saya support, kita harus berdoa bersama, Tuhan pasti buka jalan, semuanya dimudahkan. Ya kita cuma punya iman lah gitu. Akhirnya memang sesuatu yang apa ya, mungkin kita perlu bukti sesuatu dilihat baru kita percaya gitu. Kalau kita seringkali ragu dengan apa ya, tuntunan Tuhan, terkadang kayak gitu. Nah tiba-tiba saya dapat telepon gitu dari gembala di Bandung sih. Gembala di Bandung
telepon saya, Fen, ini jemaat di GMS Bandung menang tender project gambar kopi se-Indonesia gitu, project kopi se-Indonesia di Pantai Indah Kapuk, tapi dia nggak bisa mengerjakannya karena jauh gitu, dia cari kontraktor, akhirnya saya disubmit untuk jadi kontraktornya, dan itu pun saya ditender karena waktu itu saya belum kenal siapapun kan, saya ditender 50 kontraktor gitu, dan karena kopi se-Indonesianya cukup ternama, jadi banyak email yang masuk ke mereka, akhirnya saya diputusin ya di Januari 2020 itu. Saya merasa itu mujizat dan awal kebangkitan dari saya gitu, dari kita. Akhirnya saya dapat proyeknya, saya dapat proyek kopi se-Indonesia cabang pertama di Pantai Indah Kapuk dengan nilai miliar gitu. Maksudnya biasanya saya puluhan juta gitu udah bersyukur gitu. Ini tiba-tiba begitu. Dan saya pikir Tuhan itu udah luar biasa gitu. Tapi ternyata nggak cukup segitu aja, tiba-tiba teman saya SMA dulu di Solo yang udah 10 tahun lah, saya kan 2006 aja baru kuliah kan, berarti ya 10 tahun yang lalu lah dia hubungin, Fen, saya udah pindah di Jakarta, Fen, saya tinggal di Kebun Jeruk gitu, kamu datang ke sini, Fen, saya mau bikin kolam renang katanya. Kaget saya, kok dia udah ada di Jakarta aja aneh gitu, dia mau bikin kolam renang, saya datang. Terus cuma ketemu 2 kali, bikinan Fen gitu, dengan nilai 0,5 miliar gitu. Nah terus habis itu ada telepon lagi, saya dihubungin, Fen, dari desainer yang saya waktu join sama teman-teman gitu, saya lebih kenal kan, jadi desainer, oh Fen, ini ada kerjaan sedikit, ada mau nggak? Gitu. Ternyata rumah di full furnish gitu. Wow, sedikit mau, itu. Boleh. Ya dari situ sih saya juga ya itu luar biasanya Tuhan gitu dalam hidup saya. Jadi dari yang kira-kira pandemi bakalnya sulit nyari kerja segala macam, malah saya saat itu di tahun-tahun pandemi ya di 2020 itu ya? Langsung saya pegang 6 proyek gitu. Setiap bulannya ada aja nambah. Dari saya kerjain sendirian, saya bisa hire pengawas 1, saya lengkapin. Saat ini kita sudah lengkap sih, puji Tuhan, udah ada pengawasnya, udah admin, purchasing, kita udah bangun tim, terus kita udah disupport 10 mandor lebih, ratusan tukang kita udah punya saat ini sih gitu. Dan dari situ ya akhirnya saya bangun PT kita pelan-pelan gitu hingga sekarang, makanya kita kasih nama Raja Renov gitu. Raja Renov. Ya, aku gitu. Dicek mandornya jangan sampai ada yang DPO lagi ya tuh. Enggak gini bro, saya mau tanya. Jadi setelah kisah yang ini ya cukup panjang dan bukan kisah itu ya, tapi ya kisah yang menyedihkan, tapi habis itu ternyata Tuhan balik. Nah, pertanyaan seperti ini, gimana caranya Bro Fen ini langsung membuktikan kepercayaan orang-orang kan? Tadi kan juga ngomongnya gitu, dengan biasanya hanya dengan nilai yang sekian-sekian ternyata melonjak sekarang jadi miliaran. Itu dengan waktu yang cepat tuh gimana caranya? Untuk menjaga kepercayaan orang-orang, itu gimana? Padahal kan ini baru kenal sama mandor yang baru juga, sama tukang yang baru juga gitu. Kalau saya sih punya udah punya prinsip gitu. Kalau kita mau mengerjakan segala sesuatu, kerjakan dengan baik gitu. Jangan karena duitnya gitu, tapi benar-benar kita utamakan hasilnya bagus, ngerjainnya cepet gitu. Awal-awal sih saya dari teman ke teman aja juga sih, dari teman-teman, mungkin ya itu promosi dari Tuhan gitu. Maksudnya teman-teman ini merekomendasikan lagi gitu. Saya pun juga tidak tahu kan, maksudnya ya intinya kita kerjakan segala sesuatunya harus dengan baik gitu sih. Bukan, maksudnya bagaimana tahu kalau teman ini genah gitu ya, teman ini beres. Gitu loh. Jadi maksudnya kalau untuk pemilihan mandor, pemilihan tukang gitu ya. Karena kan Bro Fen ini sangat-sangat tergantung pada mereka kan. Mereka itu ujung tombaknya kan. Dengan waktu yang singkat gitu, caranya gimana? Ya percaya aja sama mereka atau gimana? Atau dites dulu atau gimana gitu? Enggak. Kalau di kita tetap dites dulu. Jadi ada beberapa proyek kan nggak semuanya proyek saya besar gitu. Dari proyek-proyek kecil itu saya coba gitu dan hasilnya oke, orangnya nggak kasbonan gitu, etikanya bagus ya itu baru saya pilih. Terus mereka juga ngasih data diri sih awal-awal. Kita
ada database gitu. Portfolionya mereka ya, juga gitu ya. Terus ada beberapa desainer juga. Saya bikin sistem para desainer input masuk ke saya datanya, terus nanti di aplikasi website saya nanti bisa semua klien itu ketik saya wilayah Jakarta Barat, keluar desainer saya Jakarta Barat. Saya udah bangun sistemnya sih, gitu. Terus purchasing, semua orderan dari pengawas, semua sistem kita udah bikin sih, gitu. Jadi untuk estimator semuanya ya saya karena dari awal udah mengerjakan sendiri, jadi saya udah ngerti semua detailnya. Udah berpengalaman gitu. Ya, karena pernah ngerjakan sendiri semuanya. Jadi ini pesan bagi teman-teman ya, jadi kalau misalnya ternyata berkat Tuhan melimpah, jangan ya kaget boleh, bersyukur boleh, tapi cepet harus follow up sampai hal yang paling detail supaya berkat itu nggak lewat begitu aja, gitu ya. Kalau boleh tahu kenapa namanya Raja Renovasi? Emang terfokus di ngerenovasi? Karena kan bisa juga, biasanya kan kontraktor pasti bangun dari nol kan, bangun rumah. Iya, betul. Jadi sebenarnya simple sih. Jadi waktu saya tidak lanjutin lagi dengan teman-teman, waktu saya break sama teman-teman, ada klien saya gitu, ngontek saya, nggak tahu kok bisa tahu dia gitu. Kamu lagi apa gitu? Maksudnya sedang, ya saya cerita, terus akhirnya kita sempat deket karena dia sempat jadi klien kan. Terus akhirnya dia bilang, oh ya udah Fen, kamu ikut saya aja, ikut saya bikin pagar kanopi gitu, mau bikin yang besi-besi, jadi mau bikin kanopi, pagar segala macam. Nah waktu itu kita cari-cari nama, namanya itu Iron King, Raja Besi. Jadi kita terus kemudian saya kembangkan lagi, makanya biar kebawa terus rajanya, saya bikin lagi Raja Renov gitu. Itu aja sih. Jadi memang terfokus untuk renovasi. Sebenarnya awalnya sih karena saya pengalaman di building maintenance, saya pikir saya renovasi gitu. Tapi lambat laun malah banyak proyek-proyek bangun dari nol sih, bangun dari nol, interior itu kita kerjakan semuanya gitu sih. Oh. Ya pernah nggak ketika dalam masa-masa penantian itu gitu ya, dalam masa susah itu Tuhan kasih sesuatu visi gitu sehingga Bro Fendi jadi kuat ya. Betul. Jadi kuat berpegang pada visi itu. Tadi kan sempat bilang nggak ada kepikiran sedikit pun gitu untuk meninggalkan pelayanannya sebagai JKL. Itu luar biasa loh, karena banyak orang udah kena nggak sampai badai, mungkin kena hujan dikit aja udah udah meninggalkan, udah melo meninggalkan pelayanan gitu. Sempat waktu saya dilema juga, saya datangi coach saya, saya bilang, saya dulu waktu kuliah itu nyambi juga, jadi karena biar dapat tambahan uang jajan kan, saya nyambi. Tante saya di Solo itu kerja di pabrik kain gitu, kain batik. Jadi saya ke pasar-pasar, saya jualin kain, terus saya bikin jaket, saya bikin kaos. Jadi kaos History Maker Bandung itu saya ikut bikin. Jadi saya sempat datang ke coach saya bilang, kok aku kembali yang dulu-dulu lagi ya, aku tak buka tekstil aja, kok tak cobain maklun. Bukan bidangmu, Fen. Dia bilang, bukan bidangmu, kamu sipil, kamu nggak boleh menyerah, kamu tetap kerjaan kontraktor kecil-kecil, pasti kamu berhasil gitu. Dan dari situ juga, dari perenungan saya juga, saya keinget suatu ayat di Matius 6, ayat 33, ya intinya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan gitu. Dan kesusahan besok, biarlah besok gitu kan. Jadi ya saya pegang ayat itu dan saya berprinsip ya udah kita harus terus melayani gitu, dan hingga saat ini ya kita lihat buahnya itu manis gitu, pertumbuhan orang itu saya sukacita sekali gitu. Dan saat ini CG kita juga udah 45 member gitu, dan kita berencana akan bermultiplikasi di beberapa area gitu. Jadi wilayah Cengkareng, Kalideres, Dadap kita pengen ada beberapa spot buka CG baru gitu. Gitu sih. Dan selain itu juga jadi saya ngerasa dapat project selalu dipromosiin sama Tuhan itu udah sukacita gitu. Dan waktu saya pembangunan Kopi se-Indonesia yang ketiga gitu, pemilik Kopi se-Indonesia bilang, Fendi punya satu lah. Saya bilang, saya iseng, saya bilang, kamu punya 5 lagi, kayaknya saya baru bisa bikin 1. Bilang gitu. Terus akhirnya ternyata apa yang kita ucapkan itu mungkin doa juga gitu. Dan
nggak tahu di September juga, September kemarin 2000 tahun lalu. September tahun lalu ya, September 2022. Ya, September tahun lalu kita dapat berkat gitu, kita ambil ruko di Citra 8. Terus kita bangun Kopi se-Indonesia gitu. Saya buka 1 gitu dan itu benar-benar cabang ke-8 gitu. Setelah 5 kali saya bilang waktu ketemu di cabang ketiga gitu. Dan percaya sih, jadi saat kita melayani sungguh-sungguh, saat kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Malah Tuhan tambah-tambahkan gitu. Dan selain itu juga saya pikir ya udah ada bisnis kafe, udah ada Raja Renov, ya udah bersyukur gitu. Ya udah kita jalanin yang terbaik aja. Sempet beberapa bulan lalu saya dikontak Pastor Fuji, Pastor Lena gitu. Saya di telepon secara khusus, saya di-hire untuk menjadi project manager pembangunan GMS Jabodetabeknya gitu. Jadi saya apa ya, kaget tapi juga apa ya, excited karena memang di bidang saya gitu. Jadi oh kapan lagi saya bisa melayani pembangunan kerajaan Tuhan gitu di Jabodetabek. Dan sekarang ini juga ada pembangunan di Kelapa Gading dan Cikarang. Saya lebih ke arah tenderin proyek, saya atur timeline-nya, semuanya, QC-nya, biar hasilnya bagus, tepat waktu, semua pembangunan GMS gitu di Jabodetabek itu sih. Tapi ya, apa ya, tapi bukan full timer kok, di profesional. Aku salah paham. Jadi ya bersyukur dipercaya oleh Gembala. Luar biasa, ini talenta dari Tuhan dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan ya. Ini jadi satu closing yang bagus ya, begitu carilah dahulu kerajaan Allah dan benar, semua ditambahkan kepadamu, dan sekarang juga komitmen untuk lebih melayani juga untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Bro Fendi, kita untuk teman-teman nih mungkin juga yang sedang mungkin sedang nggak jelas gitu ya, bingung arahnya mau kemana, kok kerjaannya juga boncos rugi terus gitu ya, mungkin Bro Fendi bisa kasih kekuatan dengan cara mendoakan mereka. Oke. Kiranya Roh Kudus juga sertai mereka juga. Oke, silakan. Tuhan, hari ini kami berdoa, Tuhan berkati buat semua masyarakat Tuhan, di mana yang biarkan takut akan Tuhan itu ada, biarkan mengutamakan Tuhan itu ada dalam kondisi apapun, biar terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan yang akan memberikan pengcoveran penuh dan akan membuat kita semakin naik dan bukan turun. Dan Dia akan menyertai apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Biarkan kita terus fokus sama Tuhan, biarkan yang terbaik yang kita kerjakan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you ya. Thank you. 10 tahun nih naik turun dalam dunia bisnis, tapi tetap taat dan setia, melakukan segala sesuatunya dengan hal kecil pun dikerjakan dengan setia gitu. Makanya percaya Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan, jadi pegang itu pasti terjadi. Tuhan kita nggak pernah ingkar ya. So, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga kita lebih rindu sih kalau kalian ngisi komen itu dengan kesaksian ya tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kalian, di dalam bisnis, dalam karir, apapun itu boleh di-share ya. Karena setiap orang yang membaca itu nanti akan jadi berkat buat kehidupan. Itu salah satu cara untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. See you di next episode Marketplace Wisdom. Bye. Bye-bye, God bless.